bagi anak-anak silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Bapak harapkan agar kita semua dalam keadaan baik pada musim pandemi ini tetap mengamalkan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Baik, ya 3M itu menjaga jarak. Sebelum kita mulai pelajaran kita ini, maka marilah kita sebagai insan Tuhan, kita berdiri untuk berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mulai. Berdoa selesai. Kita masih berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu wajib. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila. Silakan duduk anak-anak. Adapun ya tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, khususnya pembelajaran 1 hari ini kita akan belajar. Kemarin tujuan pembelajaran yang kita harus dapat hari ini yaitu dengan menyimak. Nah, kita lihat halaman 51. Amati gambar yang ada di dalam. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat para menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Manila, Filipina, 17 November 2015. Nah, setelah mengamati gambar, maka anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di dalam. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk menyiarkan berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC. Berikut beberapa di antaranya. 1. Berita dapat disebarkan melalui media cetak maupun elektronik seperti surat kabar, berita di televisi, majalah, pamflet, dan berbagai media lainnya. Manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia. Manfaat yang Sekarang perhatikan teks yang Bapak tampilkan di papan. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Nah, anak-anak, silakan kerja di LKPD lembaran yang Pak bagikan itu. Ya. Sudah? Ya, jawab. Paragraf 1. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. 1. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan energi listrik. Namun energi listrik ternyata memiliki dampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Ya, tepuk tangan anak-anak. Terima kasih. Ini jawabannya. Nah, sekarang anak-anak, Bapak tampilkan video. Perhatikan apa isi dari video ini. Kemajuan teknologi itu membutuhkan banyak energi. Nah, kita harus menghemat energi. Penghematan energi atau kata lainnya konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi.
rencanakan sejak tahun 2015 silam. Apakah kalian sudah melaksanakan hemat energi? Berikut ini adalah cara menghemat energi listrik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, meninggalkan peralatan elektronik dalam keadaan mati. Misalnya, saat mau keluar rumah, pastikan AC, lampu, kemudian televisi sudah dimatikan. Yang kedua, gunakan peralatan elektronik hemat energi. Misalnya, lampu LED atau LHE, lampu hemat energi. Yang ketiga, jika matahari terik, maka tidak perlu menggunakan pengering mesin cuci. Buat sirkulasi udara dan cahaya yang lebih baik di rumah, sehingga mengurangi penggunaan AC dan penggunaan lampu. Yang kelima, cabut steker dari stop kontak jika tidak digunakan. Contohnya adalah charger HP, kalau sudah selesai mengisi baterai sebaiknya dicabut. Kemudian kabel mesin cuci jika tidak digunakan, maka stekernya dicabut saja. Yang keenam, gunakan AC dengan suhu 24 sampai 27 derajat Celcius. Anak-anak, Indonesia termasuk negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Nah, anak-anak, video yang Bapak tampilkan tadi, anak-anak sudah melihat. Saat ini kebutuhan manusia akan energi listrik sangat meningkat dan mempresentasikan hasil dari video yang kamu dengar tadi. Hemat energi listrik di rumah antara lain: 1. Membatasi waktu menonton televisi. 2. Hemat energi listrik di rumah antara lain: mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Ya, tepuk tangan anak-anak. Baik. Itulah hasil diskusi kelompokmu tentang bagaimana cara menghemat listrik. Nah, anak-anak mungkin bisa menyimpulkan materi apa yang kita pelajari hari ini. Siapa bisa? Saya, Kak. Ya. 1. Menentukan informasi penting dalam teks. 2. Kesimpulan kebutuhan manusia akan energi listrik sangat Anak-anak. Ya. Jadi itulah beberapa kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Nah, cara menghemat energi listrik yang kita gunakan di rumah. Yang pertama, mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. 2. Menggantikan lampu dengan yang hemat energi. 3. Menggunakan air secukupnya. Berikut, mematikan televisi secara penuh. Nah, dengan demikian, bagaimanakah dengan dirimu? Apa yang telah kamu melakukan kebiasaan hidup hemat listrik? Dan apa rencanamu? Ceritakan kegiatan hari ini di sekolah tentang pentingnya hidup hemat listrik. Diskusikan bersama orang tuamu tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan. Sekarang, Bapak memberikan soal evaluasi untuk kamu kerja. Nah, anak-anak, dengan demikian pembelajaran kita hari ini. Besok kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya untuk pembelajaran 2. Nah, mari kita siapkan diri untuk berdoa. Kita akhiri.